Halo, selamat malam teman-teman. Sehat-sehat tentunya ya. Kembali lagi teman-teman di hari Rabu. Kita akan bercerita di Rabu Bercerita. Kali ini masih tetap bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman saya, yang tentunya harapannya mampu memberikan gambaran kepada teman-teman di luar sana yang memiliki kerinduan untuk hidup sehat seutuhnya, tanpa obat, tanpa obat dan lain-lain tentunya ya teman-teman. Jadi berikutnya saya akan undang teman saya, teman-teman yang saat ini masih sedang di perjalanan hidup sehatnya. Kita akan dengar ceritanya beliau, seperti apa perjalanannya. Oke. Nah, beliau ini teman-teman jaraknya jauh ya teman-teman ya. Beliau adalah Elvi teman-teman, teman saya yang saat ini sudah kembali lagi bertolak ke asal beliau di Isle of Man, itu di UK teman-teman. Jadi bisa kita panggil langsung beliau ya teman-teman ya. Oke, aku panggil dulu. Sebentar. Sambil menunggu Elvi hadir, oh sudah datang Elvi. Hai. Hai, Suaranya jelas Vi ya? jelas jelas. Suaraku cukup jelas Oke, nggak? jelas banget. Oke, that's good. Walaupun kita terpisah jauh ya, Iya, jauh banget ya. Teman-teman, Elvi ini di UK, jadi kita lintas benua teman-teman kali ini. Kalau kemarin itu masih tetap di benua Asia, walaupun di Hong Kong, Jakarta dan Hong Kong, Tangerang dan Hong Kong, sekarang lebih jauh lagi teman-teman. Ini di UK. Oke, eh, tadi saya nanya Elvi, Vi mau dikenalinnya sebagai apa? Anyway, teman-teman tadi Elvi bilang, oh iya, saya itu adalah seorang ibu rumah tangga katanya, rumah tangga mager katanya, luar biasa teman-teman. Jadi thank you banget nih Alfi sudah hadir di malam ini di Rabu Bercerita, yang tentunya harapannya bisa membagikan kabar baik kepada teman-teman di luar sana. Dan hari ini kita kan akan berbicara, akan mendengarkan cerita perjalanan hidup sana Elvi ya. Anyway, teman-teman, Elvi saat ini masih program kan Vi kita ya? Masih 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 ongoing ya. masih Oke. ongoing. Boleh diceritain dulu Vi, di awal Elvi bisa tahu eating reorder itu dari siapa ya? Di awalnya tahu eating disorder itu dari Mei Tanuwijaya. Oke. Jadi kebetulan kan dia suka posting menu makanannya gitu. Ya. Terus lihat di Facebook dia dietnya seperti apa gitu. Terus Ya, gitu ya, aku ya. lihat, oh oke, cukup menarik sepertinya gitu ya. Terus karena kan juga nggak ada obat-obatan yang terlibat gitu ya, nggak seperti Ya. yang biasanya yang banyak lah, Lain banyak lah lah, ya, yang lain lah ya. banyak yang lain-lainnya ya Ya. gitu. Terus juga kebetulan ini yang program yang pertama kali yang aku ikutin. Oke. Iya, jadi nggak pernah ada ikut program sehat yang lainnya gitu. Oke. Tapi terus ikut yang ini dan kebetulan cocok. Nah, yang bikin menarik tadi, apa yang Elvi lihat di postingan MMA yang, oh ini nih perlu gue coba. Apa sih? Em, Pertama nggak susah, hanya Oke. butuh jalan kaki. Oh gitu. Itu yang di-mention di ceritanya begitu ya. Hanya butuh jalan kaki Ya, aja. Oke. Terus. perlu jalan kaki aja. Terus makanannya masih terlihat enak. Oke. Oh, beliau posting semua ya. Hampir Oke. semua ya, gitu. Jadi terus apa yang dia posting di situ aku lihat, oh masih boleh makan ini, masih boleh makan itu. Oh, oke.
enak ini kayaknya gitu kan. Terus nggak ada batasan-batasan kayak yang bilangnya istilahnya, oh sampai bumbu masak pun dibatasin Oke. gitu. Terus apa namanya rempah-rempah juga dibatasin gitu. Tapi Oke. ini enggak. Jadi kebetulan kayaknya menarik dan lagi waktu lalu itu memang lagi benar-benar mencari bagaimana caranya untuk hidup sehat dan timbangan itu nggak ngenganan terus gitu. Jadi jadi yang jelas momentum yang tepat bagi Elvi pada saat itu pas melihat postingannya Meme gitu ya. Oh Betul. iya, ini yang saya butuhkan. But anyway, boleh di-share dulu dong, Vi. Kenapa kenapa saat itu kenapa saat itu Elvi membutuhkan sebuah program hidup sehat? Karena lagi waktu lalu itu Ya, terus terang sudah bertahun-tahun. oke, Eh, sudah bertahun-tahun. bertahun-tahun itu lemak-lemak itu menempel di badan gitu ya. Jadi Oke, kan kebetulan aku nggak di Jakarta, jadi ya, kebetulan kan di UK. Jadi ya, setiap kali pulang tuh teman-teman manggil makan. oke, ya, Heeh. ya, Terus carving buat makanan Indonesia yang ya. original, yang benar-benar taste Indonesia gitu ya. Itu juga kepingin gitu kan ya. Karena kan di sini kan aku tuh semuanya mostly masak sendiri Oke, gitu. Terus kalau makan di luar itu jarang ada yang namanya makanan Indonesia ya gitu. Nah, oke. jadi tuh teman-teman kebetulan pada tahu kan kalau kita mudik gitu. Jadi, ayo yuk makan sini yuk, ayo makan situ yuk gitu. Ya, Oh, begitulah. jadi ceritanya eh, bertahun-tahun setiap pulang dari Isle of Man ke Indonesia, ketemu tuh dengan masakan-masakan yang enak Ya. banget. Terus itu yang bikin melebar terus dibawa ke sana gitu ya ceritanya. Oh gitu. Jadi dikoleksi tuh lemak-lemaknya ya, makanan enak-enaknya dikoleksi semuanya, dibawa pulang lagi ke Isle of Man gitu. Jadi terus setiap balik, oh bertekad nih harus gitu Oke. kan menghilangkan gitu. Oke. Ya, tapi hanya sampai pada tekad dan Oke. tidak ada Jadi jadi realisasinya itu nggak ada gitu. jadi kalau ceritanya tadi udah jelas bahwa nih masakan Indonesia luar biasa enaknya sehingga tidak bisa Betul. ditolak dan itu yang dibawa sampai ke sana gitu ya dan itu Iya, menumpuk kurang lebih seperti itu. But anyway, akhirnya kan sudah dipertemukan dengan eating reorder gitu kan iya. ya. Terus ekspektasinya pada saat awal, boleh dong di-share Vi, ekspektasinya apa sih terhadap program kita ini? Ekspektasinya sih terus terang lagi waktu lalu bisa turun berat badan Oke, gitu. jadi Karena silakan. memang tujuanku awal tuh memang pengen, aduh, karena kan udah sekian banyak lemak yang dikoleksi ya, Iya, iya. dan nggak berkurang satu satu ounce pun, bahkan mungkin setelah kembali dari Indonesia itu bawa ke sini, oh bawa banyak makanan Oh, bawa lagi ya? Oh juga. iya, benar, benar, dibawa lagi ya. Oke, oke. Gitu. Jadi benar-benar awal tujuannya itu pengen kurus Oke. gitu. Tapi sepanjang perjalanan sampai uh, mengikuti sekarang udah keberapa ya? Eh, ini terakhir kali ya berarti ya kelihatannya. Kayaknya satu kali lagi ya lulus deh. Betul, betul. Betul, betul. Dia sampai lupa, nggak apa-apa. Iya sampai lupa gitu karena kebetulan kena post di waktu pulang ke Indonesia ya. Terus Oke, juga oke. kebetulan aku juga ada jalan-jalan ke Nah, itu kita Jepang. cerita nanti tuh. Itu Oh kita iya, oke cerita oke. nanti tuh, ya. Oke Jadi, oke. jadi udah dengar ceritanya Elvi ikut karena mau ngurusin badan karena sudah dirasa kurang kurang nyaman berarti Kurang sekarang ya. nyaman, betul. Betul ya, kurang nyaman gitu. Dan akhirnya sudah ikutan. Terus pertanyaannya, nah kan hampir sama ya, karena beberapa juga ada yang di awal menyaksikan. But anyway, Elvi udah tahu editing kelihatannya ini yang tepat deh untuk Elvi gitu ya. Nah, Mm-mm. setelah jalanin Vi, kan pasti lihat dong, atau mungkin pas penjelasan awal di saya, oh iya nanti teman-teman eh, beli timbangan makanan ya, berarti kan udah tahu dong, wah nanti pasti gue timbang-timbang nih makanan. Gimana tuh melihat hal itu dan bagaimana diceritain challenging-nya atau
mungkin bukan challenging buat Elvi. Boleh ceritain, Vi, di perjalanannya seperti apa? Lagi pertama join tuh kan Ya, nggak begitu tahu ya sebetulnya oke. kita harus timbang dan Oh, segala nggak macamnya tahu. gitu. Oke, oke. Nggak tahu, jujur nggak tahu. Jadi terus pada saat join pun aku malam-malam banget tuh waktu Indonesia tuh aku join, mungkin jangan-jangan terakhir kali ya. Oh, Aku bilang oke. yang aku Ingat, ingat. mungkin kalau nggak salah jam 11 malam Iya, Indo deh itu yes, deh. yes, yes. Jadi Benar-benar. Saya ingat, saya ingat. aku bilang mau join gitu, tapi aduh semoga belum terlambat gitu ya. Jadi terus even bahkan yang katanya pre pertemuan Zoom meeting yang sebelumnya Pertama itu awalnya dia belum ikut ya. aku pun belum ikut gitu. Jadi tuh benar-benar no idea bahwa harus nimbang gitu. Yes. Cuman kebetulan kan aku di sini jualan cookies Oke, oke. Indo, jualan kue gitu ya. Jadi itu timbangan yang benar-benar yang kecil untuk gram-graman itu juga ada gitu kan. Jadi terus pada saat lihat, oh, wah harus ditimbang ya gitu. Wah, pekerjaan ekstra ini gitu kan. Oke, oke, oke. Tapi ya karena memang benar-benar udah diniatin, sudah bertekad banget gitu ya. Ya, Jadi aku pikir oke lah, let's see. Kita coba dulu bagaimana 2 minggu, 1 bulan inilah gitu oke. berjalannya gitu. Tapi terus setelah 1 minggu lihat, wah luar Gimana? biasa ya, Oh, gitu. luar Gimana? biasa, Luar biasanya apa coba? luar biasa. Pertama surprise karena dengan benar-benar begitu tekad ya, jadi Yes, yes. ternyata bisa. Oke, Oke. bisa nimbang dulu, terus bisa berusaha mengikuti menu gitu ya. Karena kebetulan juga kan boleh di-spill nggak? Apa-apa makannya cerita aja. makannya 6 kali gitu Oh, kan, oke. which is Jadi makannya banyak ya? iya kok banyak banget sih gitu kan, buset deh. Biasanya aku tuh selalu skip sarapan. Oke. Terus kalau buah-buahan itu ya paling hanya 1 kali ya dalam 1 hari Hmm. gitu. Terus ngelihat apa bisa sih ya? Apa bisa sih beneran ini bisa bikin timbangan ke kiri gitu Yes, kan? yes. Tapi terus lihat sempet sempet juga dibecandain sama suami. Oke, gimana tuh? Oke, boleh, boleh, Oh, boleh. ya ampun Ceritain. ditimbang segala gitu ya. Aku bilang, Ribet banget iya, gitu ya. begitulah aku bilang. Terus karena juga kan berpikir pengen jalan lagi ke Jepang tahun ini. Nah, terus kayaknya tuh kan Jepang kan kulinernya luar biasa ya. Yes, yes. Makanannya Jadi, enak-enak dan hampir semua boleh dibilang bahan makanan mereka tuh baik banget gitu ya, bagus banget gitu. Nah, jadi terus uh, bertekad, waduh, ini kalau begini caranya ya begitu pulang dari Indonesia dan Jepang nih, wah, itu acara dejavu lagi ya, dejavu lagi yang dulu ya. iya But, kayaknya wah luar biasa deh gitu kan. Nah, jadi terus ya udah deh, aku coba jalanin kan 2 minggu, kan kita per 2 minggu ya. yes, betul. 2 minggu pertama, wah luar biasa, oke, bisa gitu. Benar-benar bisa, tapi terus memang harus tetap tekun ya dengan menu dan juga dengan apa namanya tekad. Terus kebetulan juga yang aku bikin senang itu kita punya grup. Oke. Jadi bisa Grupnya itu sama-sama saling support ya, gitu ya, betul, Bi, ya. betul. Istilahnya saling menguatkan dan saling mengingatkan. Nah, Walaupun time zone itu berbeda gitu ya. Jadi yes. istilahnya saya Oke, baru oke. bangun nih, Di sana Indonesia udah. sudah makan siang gitu. Wah, saya baru bangun mau bikin sarapan. Ya, tapi begitulah challengingnya pada saat teman-teman udah bisa bikin menu-menu apa namanya baru gitu Yes. dari keterbatasan Oh, em, bahan keter bahan bahan baku yang ada di sana ya. betul betul.
keterbatasan bahan baku yang ada di sini juga gitu. Terus juga skill masak itu so-so lah, Nah, nggak tapi kan bisa tetap aja dimin. kan. Iya, tapi at the end semuanya bisa gitu. Nah, tadi Evi ada bilang nih ya, oh ada grup and it is helpful gitu ya. Ada Ya. nggak ceritanya Elvi yang memang mungkin jenuh, mungkin ada apa bahasa hilaf gitu ya. Terus grupnya itu bisa benar-benar jadi sebuah way out, bisa jadi solusi supaya tetap keep you on track. Ada yang case seperti itu kalau Elvi? Ada sih, ada. Bahkan Bagaimana? kayak kalau eating out itu sama teman-teman, kan aku juga ada teman-teman di sini. Yes, yes. Eh, jadi kadang-kadang mereka juga invite makan, bahkan makan malam yang boleh dibilang makan malam besar gitu, Ya, besar gitu. yang makanannya banyak banget gitu. Terus kan karena dipanggil makan ya, nggak mungkin dong makannya hanya sedikit banget ya, Sulit banget ya. nggak mungkin banget itu. Tapi ya terus teman-teman juga pada bilang, ayo semangat, ayo semangat. Oh, Kita teman-temannya kembali di sana juga aware untuk itu. Oh, maksudnya yang di grup kita yang ya di grup berarti ya? kita. Iya Oke, oke. betul, yang di grup kita selalu yang ayo BOT, ayo semangat. Jadi saya bilang ya oke lah, masa teman-teman bisa, saya nggak bisa gitu kan. Yes, yes, yes. Jadi ada satu satu apa namanya, karena kebetulan satu misi semuanya, Yes. jadi passionnya itu sama gitu loh. Jadinya nggak bilang nggak bilang menjatuhkan, malah saling menguatkan Saling gitu. bantu ya. Iya, saling menguatkan banget gitu. Nah, Which is teman-teman, helpful. benar, benar, benar ya. Elvi ngerasanya helpful ya. Jadi teman-teman tadi dengar cerita Elvi ya bahwa kita kan pastinya bisa saja dihadapkan untuk hal-hal yang tadi ya, hal-hal yang tak terhindarkan walaupun kita niatannya apalagi kita orang Indonesia ya. Kalau ada yang ngajak makan gitu ya, paling kan nggak enakan ya kalau nggak makan. Sebanyak tuh yang bilang gitu, Vi. Apalagi kalau misalnya, oh iya, lagi main ke rumah orang tua gitu ya, atau apapun lah dengan keluarga, nggak enakan. Tapi sadarilah teman-teman, walaupun ada ketidaksempurnaan tadi, dengan niatan yang kuat yang tadi aku cerita, buktinya tetap ya, Ya. tetap bisa bisa sampai di titik ini. Nah, di titik ini, Vi, boleh dong di-share dulu nih. Dari awal sampai dengan titik ini, yang sebentar lagi akan melihat finish line di ujung sana ya. Udah berapa kilo nih geser ke kiri ya, Vi? Um, kalau sebelum liburan kemarin sudah sampai 10. Oke, sebelum liburan sampai 10. Terus kena liburan gimana? Sebelum liburan tuh sampai 10 gesernya. Hmm. Terus sekarang um, luar biasa ya. Ya. Aku kembali tuh hanya membawa 1 kilo. Wow. Well, Dari ceritanya yang di satu Jepang kilo itu sama setengah lah makan ya, ya? 1,5 kilo lah. Kalau kalau benar-benar di exact ya 1,5 kilo Yes, yes, yes. lah gitu ya, gitu. Jadi kebetulan jadi ya begitu deh, lihat makanan itu karena udah terbiasa banyak makan sayur dan Yes, makan buah. yes, yes. Jadi selama liburan itu kayaknya kok kangen ya, Oh, ya kangen kangen, ya, iya, malah kangen ya, nyariin gitu ya. Kemarin kangennya ada itu kangen sayur, ada ngelihat buah, mana nih? satu piring sayur sendiri yang harus Oke. dimakan gitu kan. Terus buah yang seger gitu dimakan Yes. gitu kan. Jadi itu yang aku kangen, bener-bener kangen ya istilahnya, bener-bener kangen gitu. Kebetulan kan kalau ngelihat kayak pola makan di restoran yang di Indonesia gitu ya, sayur-sayur, ya sayur-sayuran kan agak sedikit Betul, berkurang betul. gitu, limited, bahkan limited ya. Jadi terus lebih banyak ke karbo Yes. gitu. Terus ya itulah yang bikin malahan aduh, pengen pengen yang bener-bener makan nih satu piring sayur gitu buat sendiri gitu. Sama seperti menu porsi dalam IR Ya, gitu malahan. ya, 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 Sampai ya. kemarin lalu sempet aku makan sama anak-anak pesen seperti biasalah ayam goreng gitu Yes. kan ya.
nasi, terus kebetulan anakku yang kecil tuh doyan makanan Indonesia, Oke. jadi dia pesennya soto gitu, soto ayam. Nah, terus aku pikir, tanya sama mbak pelayannya, Mbak, punya ada sayuran hijau nggak ya? Aku bilang gitu. Terus mbaknya bilang, ada Bu, ada kangkung katanya. Jadi Yes. terus aku bilang, oh yaudah aku pesen deh kangkung 1 porsi, terus sama ayam goreng dan nasi. Ya, ya. Nah, terus jadi ya seperti itulah menunya ya. Nah, pada saat itu makan kangkung, memang kebetulan kangkung kan langka di sini ya. Oke. Ya, langka Jadi dan kangkung. mahal banget. Oke. Ya. Jadi pas makan begitu, waduh enak banget ya. Akhirnya bisa Akhirnya bisa cobain lagi. iya, bisa kesampaian gitu keinginannya gitu. Nah, terus kebetulan juga kan teman-teman grup yang WhatsApp ada di Indonesia. Yes, Nah, yes, yes. kebetulan beberapa di Jakarta kan. Terus saya bilang, sempat saya ngomong kan di grup, aduh, merindukan sayur. But anyway, Vi, ada yang beda nggak sih dari kunjungan ke Indonesia sekarang ini dibandingin yang lain? Ada, Maksudnya terhadap makanannya yang di Indonesia itu seperti apa perbedaannya? ada banget. Em, Contohnya kalau dulu biasanya tuh makan ya makan Oke. nasi Padang lah ya. Yang pasti yang Yes. paling pertama tuh dicari gitu kan, nasi Benar. Padang. Yes. Biasanya makan nasi Padang itu satu kan bungkus ya. Ya, Jadi kan benar. otomatis Banyak ya. banyak banget, banyak banget nasinya Oke. gitu kan. Terus aku selalu bilang pesen nasi nasi Padang sayurnya banyak gitu kan. Jadi biar tapi eh, biar biar keinginan pengen makan sayurnya itu kesampaian gitu. Ah, Nah, terus juga nasinya itu ternyata banyak banyak. banyak banget banget. Iya. Ya, setelah setelah ikut IR baru sadar, oh wow banyak sekali ya gitu Kalau dulu, dibandingkan kalau dulu, kalau dulu kalau sadar nggak? kalau dulu sadar tapi selalu habis. Nah, bisa. Keren, keren, keren. Bener ya? Oh, banyak, banyak. Tapi kok pas disuap, oh, udah habis ya? Gitu ya? Nah, tapi kebetulan karena ikut IR ini em, sedikit merubah pandangan terhadap karbo kalau buat aku Oke. gitu. Jadi bukan istilahnya setiap kali makan tuh karbo harus dan harus dan harus gitu. Bahkan em, berubah jadi oh iya, selain ada karbo masih ada sayuran, masih ada daging yang bahkan istilahnya yang walaupun ayam gitu ya, Yes, itu yes. yang bahkan merasa oh ini lebih baik daripada karbo gitu. Yes. Terus juga Jadi, hmm, keluarga ikut ke bawah. oke, oke. Dampaknya luar biasa ya. Dari yang tadi suami bilang, apa yang timbang-timbang, terus jadinya sekarang ikutan gitu ya. Iya, sekarang dia ikutan karena melihat mungkin istrinya gigih banget ya gitu. Betul, 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 betul. Karena ikut istrinya gigih banget gitu, penasaran juga. Oh iya dia berhasil ya gitu. Coba ikutan deh gitu. Jadi sekarang kalau masak itu em, sayur selalu ada di atas meja Oke. dan daging lebih banyak, karbonya sedikit. Dan tentunya anak-anak juga pasti berdampak ya. Yes, Ya. yes. Kalau anak-anak Beneran. itu Hmm, ikutan em, lebih banyak makan protein, oke. ya. Karena Yang sebelumnya, sebelumnya apalagi apa? mereka Doyannya apa? sebelumnya kalau mereka tuh lebih banyak makan sukanya nasi. Ah, oke. Sukanya nasi. Jadi nasinya banyak lalu proteinnya oke secukupnya lah ya gitu. Oke, oke. Tapi mereka berubah semenjak melihat mamahnya. Oh, mami makan banyak banget protein gitu kan. Daging itu harus habis ya. Aku bilang iya, karena kan protein itu bagus gitu. Jadi mulai mulai merubah pikiran mereka juga Hmm, tentang kebutuhan untuk protein di dalam badannya mereka ya gitu. gitu. Yang jelas pasti belajar banyak ya, dan anak-anak juga Betul. tentunya ya peranan orang tua ya. Orang tua menghadirkan makanan yang manis-manis ya pasti anaknya akan suka manis-manis. Tapi kalau orang tuanya sudah mulai aware terhadap kesehatan, tahu apa yang dibutuhkan untuk dirinya,
tentunya anak-anak juga akan lebih sadar juga. Harapannya seperti itu ya, Pi ya. Yes. Anyway, Vi, selain pergeseran berat badan, ada hal lain lagi nggak yang dialami oleh Elvi? Apa ya? Yang pasti berpakaian lebih rapih. Oke, kenapa? Kenapa berkurang ukurannya? Pastilah. Ada ini coach Pasti, katanya. pasti ukuran berkurang. Terus percaya diri lebih meningkat. Yes. Kalau ada kamera foto terus ya. Iya, Foto terus, benar. enggak. Kalau sekarang lewat lihat kaca gitu kan, Oke. kaca etalase. Oh, oke. Oke, lah. Jadi Vi, tenang aja, itu common terjadi, ya. Kalau nanti teman-teman, even teman-teman coaches juga sama, postingannya juga seperti tadi yang bilang ngelihat kaca, lebih sering berkaca, itu yang terjadi. Jadinya kita juga lebih mencintai diri sendiri juga tentunya bahwa oh iya ternyata emang Betul. oke ya gitu ya. Bener ya? Oke. Betul, betul. Vi, thank you banget nih untuk waktunya di sana. Berarti kita berbeda sekitar 6 jam ya. Di sana berarti 6 jam jam. setengah, udah mau jam 2 siang ya. Iya, betul. Oke. Nah, Vi, adakah yang mau Elvi sampaikan kepada teman-teman di luar sana? Buat teman-teman yang di luar yang udah tahu saya sebelumnya sebesar apa dan udah ketemu lagi sekarang sebesar yang sekarang gitu, kembali ke semula. Hidup sehat itu sebetulnya enggak sulit. Itu Mudah ya? pilihan, pilihan, Oke. pilihan. Bahkan pilihannya itu hanya kepada kita gitu loh. Jadi sehat itu sebetulnya mudah. Asalkan kita lebih bijak memilih apa yang kita masukkan ke dalam badan sebagai makanan gitu. Dan untuk hidup sehat itu kita semua bisa. Oke, keren banget. Kalau Elvi bisa, teman-teman juga bisa. Pasti ya, Vi ya? Pasti, pasti. Oke. Sip. Thank you banget, Vi. Thank Kita you. ketemu lagi nanti di hari Jumat, ya. Yes, Elvi akan menyelesaikan, akan hampir tiba di yes, finish line. Dan yes. tentunya teman-teman, saya selalu sampaikan kepada teman-teman, buat teman-teman yang berkesempatan nanti menyelesaikan program ini, tentunya akan mengalami perubahan yang permanen. Dan tentunya bisa secara mandiri, hidup sehat Yes, sendiri. Gitu ya, Vi ya. Thank you betul. banget, Vi. Anyway, saya mau Thank you. sampaikan dulu kepada teman-teman semua, Eating the Order di tanggal 30 September nanti. Sayang banget nih ya, Elvi, nggak di Indonesia. Kita ada sebuah kegiatan yang pertama kali teman-teman luar biasa banget. Annual conference pertama Eating the Order yang di sana akan menghadirkan Mas Aderai. Kalau yang mau ketemu Mas Aderai, yuk datang yuk. Dan juga ada kedua coach kami, coachnya para coaches, yaitu pertama coach Roy Irawan yang merupakan foundernya Eating the Order dan coach Arisandi dari Akademi Hipnoterapi. Jadi acaranya keren banget teman-teman, judulnya super netral, teman-teman bisa cek di Instagram saya ataupun di Instagram Eating the Order. Jadi teman-teman datang ya, karena tentunya harapannya dengan netral teman-teman nanti teman-teman bisa alami hal luar biasa. Oke? Thank you banget Vi. Sehat-sehat Sama-sama. terus. Salam buat Iya. keluarga dan nanti kalau ketemu atau kami nanti akan ke sana ya. Oke? Oh yes, amin, 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 amin. Sip. Thank you Yeni Ya, udah datang Vi. muncul Hai sama Yeni. Juliet. Oke, thank you Thank Vi. you Coach ya, Yuk, see you. bye-bye. Thank you teman-teman. Bye. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah. Bye.